Hai Sobit, kali ini tuh mau ngebahas hal yang jadi perbincangan nih di masyarakat. Jadi, apakah benar janin bisa hilang dalam kandungan atau disebut di masyarakat tuh janin diculik jin? Bener gak sih? Ternyata dalam dunia medis ini disebut kehamilan palsu atau istilah medisnya pseudocyesis. Bener gak ya bacanya? Kalau misalnya salah tolong dibenarkan di kolom komentar ya. Pseudocyesis atau pseudo pregnancy. Jadi kehamilan palsu ini terjadi pada wanita yang mengalami kondisi dirinya merasa hamil, padahal sayangnya ternyata tidak mengalami kehamilan. Nah, apa sih faktor penyebabnya? Jadi penyebabnya itu karena faktor psikologis. Jadi biasanya orang yang mengalami pseudocyesis atau pseudo pregnancy atau kehamilan palsu ini, yang kata orang di masyarakat disebut hamil diculik jin, ini tuh terjadi pada wanita yang sudah lama menginginkan anak, sudah lama ingin merasakan kehamilan, sudah lama bertahun-tahun menikah tetapi tidak punya anak. Biasanya terjadi pada wanita dengan gangguan fertilitas, gangguan kesuburan seperti itu. Nah, kenapa faktornya adalah psikologis? Jadi adanya pressure yang tinggi dari sekitar, dari keluarga, suami, rekan kerja, atau tetangga, sahabat, teman, semuanya tuh bikin pressure apa? Jadi sering nanya, sering nyinyir, kok kamu belum punya anak sih? Kok kamu belum hamil sih? Kok kamu belum punya momongan sih? Hey, siapa sih di dunia ini yang gak mau punya anak setelah menikah? Siapa sih di dunia ini yang gak mau punya kehidupan yang lengkap? Jadi tolong banget sama semuanya, baik itu keluarga ataupun rekan kerja, siapapun, sahabatnya, temannya, tolong jaga mulutnya, jaga perasaan, karena orang tuh gak tahu mentalnya sekuat apa, sedown apa gitu ditanya seperti itu. Jadi faktor ini nih yang memicu psikologisnya, memicu badannya mengalami masalah. Jadi dalam tubuh wanita itu ada yang namanya mekanisme kerja. Adanya mekanisme kerja dari hipotalamus, pituitari, ovarium, indung telur yang akhirnya menghasilkan hormon. Ketika salah satu dari organ ini tuh mengalami masalah, trouble, akhirnya terjadilah gangguan hormon. Gangguan hormonnya seperti apa sih? Nah, wanita hamil itu tanda gejalanya seperti apa? Kehamilan palsu ini juga mengalami hal seperti mual muntah, kemudian perutnya membesar seperti orang hamil, tidak menstruasi berbulan-bulan. Nah, orang yang mengalami pseudocyesis atau pseudo pregnancy ini juga sama, mengalami tanda gejala seperti orang hamil. Padahal kenapa sih kok bisa sesama itu gitu? Kok bisa wanita ini mengalami hal serupa seperti orang hamil? Karena dirinya menganggap aku ini hamil, karena pressure yang tinggi, akhirnya stres, depresi, akhirnya ada gangguan dalam tubuhnya. Dari psikologisnya memberi hal ke hipotalamus, hey aku hamil, jadi badan ini tuh ngerasa dirinya hamil, terjadi perubahan-perubahan tuh sampai nggak menstruasi, stres berlebih, berat badan meningkat, nafsu makannya tinggi, akhirnya perutnya membesar. Padahal perut membesar tuh bukan janin yang berkembang, tapi nafsu makan yang tinggi gitu. Nah ini kan kasihan banget ya kalau misalnya sampai ada wanita yang mengalami seperti itu karena pressure dari orang sekitarnya. Makanya tolong dijaga mulutnya, dijaga hati orang lain, karena kita nggak tahu mentalnya orang lain tuh sekuat apa. Seperti itu. Di mekanisme kerja tadi akhirnya terjadilah gangguan hormon. Dari gangguan hormon itu tuh akhirnya terjadi nggak menstruasi, nggak mens kan seperti orang yang sedang hamil, seperti itu. Solusinya apa sih dalam dunia medis? Yang pertama adalah segera diperiksa. Jadi periksakan ke bidan, ke dokter kandungan, kemudian perbaiki kehidupan sosial. Apa sih maksudnya? Artinya ini butuh support system dari keluarga, kerabat, sahabat,
di sekitarnya, apalagi suami, orang tuanya ya, itu sangat-sangat membantu psikologis seseorang, sehingga bikin happy, bikin bahagia tiap hari. Jadinya tuh nggak terngiang-ngiang masalah itu terus gitu. Orang yang mau hamil kan harusnya bahagia, happy ya, jadi jauh dari stres. Setelah diperiksakan apa sih masalahnya nih, biar nanti dilakukan program hamil. Kemudian support system, perbaiki kehidupan sosial kalau bisa, kalau ada temen, sahabat ajak main. Apalagi suaminya ya, ajak staycation, jalan-jalan, healing sehingga happy, istrinya happy, jauh dari stres, dan jangan biarkan dia ngerasa sendiri, dia ngerasa pressure, tekanan bahwa aku tuh kok gak hamil, akhirnya kan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, support system dan kehidupan sosial ya. Kemudian kalau punya hobi olahraga kayak, atau misalnya perawatan, skincare, luluran, nah kasih deh Pak Su ya, suaminya tolong diperhatikan seperti itu. Nah, solusi yang terakhir, jika misalnya semuanya belum teratasi, bisa ke psikiater atau psikologi ya. Begitu, mudah-mudahan bisa membantu, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tolong juga bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke medsos kamu. Semoga akun ini makin berkembang, makin banyak orang yang merasakan dampak positifnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.